Salma, seorang wanita muda yang menikah dengan Akbar, harus tinggal bersama ibu mertuanya dan dua kakak ipar yang pelit dan arogan. Meski sering diremehkan, Salma diam-diam membantu ibu mertuanya dan menghadapi kecemburuan dari kedua kakak iparnya. Hingga puncaknya adalah tantangan untuk hamil. Perlahan, kisah ini mengungkap jati diri sebenarnya dari Salma dan suaminya, sambil memperlihatkan kontras antara ketulusan dan egoisme dalam keluarga. Jangan dimakan kepitingnya, Bu. Itu untuk Mas Aris. Dengan ketus menantu pertamaku berujar, membuatku refleks menjauhkan lengan. Oh, iya, Nak. Maaf. Ibu kira ini sisa. Ucapku mencoba mengulas senyum. Sisa bagaimana? Itu belum ada yang nyentuh. Lagian aku belinya cuma 2 porsi buat dimakan sama Mas Aris, Devi sama Edwin. Masih dengan mulut pedasnya Aliyah berkata, kalau sisa nanti ibu mau nyobain ya, Neng. Soalnya belum pernah makan kepiting. Penasaran sama rasanya. Gak akan sisa. Itu aja sedikit. Soalnya mahal. Seporsi 200.000. Aku hanya bisa meneguk air liur, lalu mengangguk pelan dan menjauhkan diri dari meja makan. Semenjak kedua anakku menikah, hidup ini terasa berubah drastis. Apalagi setelah aku menggadaikan sertifikat rumah pada anak sulungku untuk biaya pemakaman suami beberapa tahun lalu. Di sini, aku jarang bahkan nyaris tak dianggap ada. Aku seperti manusia yang menumpang dan diperlakukan semena-mena. Kedua menantuku pun semakin berani. Padahal dulu mereka sangatlah sopan dan manis. Hanya menantu bungsuku yang memperlakukan mertuanya dengan baik, walau dia menantu paling tak punya. Tapi hatinya seputih kapas dan selalu membuatku bersyukur karena dikaruniai menantu seperti dirinya. Ibu kenapa? Tanya menantu bungsuku saat memergokiku menangis sembari mencuci piring. Ibu mau kepiting, ya? Nanti Salma belikan, ya? Tidak perlu, Neng. Kepiting, kan mahal. Mending uangnya kamu tabung biar cepat beli rumah. Ibu tahu kamu gak nyaman tinggal bareng ipar-iparmu. Rezeki sudah ada yang atur, Bu. Salma berujar sambil tersenyum dan memelukku tanpa rasa ragu. Dalam hati, aku selalu mendoakan supaya Salma dan anakku Akbar segera mendapat kehidupan lebih layak seperti kedua anakku yang lain. Ih, motor yang kayak Vespa kayaknya bagus. Teh, girly banget. Aku mau kredit. Ah. Devi menantu keduaku berkata saat berada di ruang televisi. Ih. Mendingan yang gede sekalian, Dek. Biar bisa bonceng 4. Sahut menantu pertamaku. Kedua menantuku itu memang sangat akur dan hobi sekali membicarakan benda-benda mahal. Mereka memang memiliki pekerjaan. Alia berprofesi guru PAUD, sementara Devi bekerja di salah satu minimarket tak jauh dari rumah ini. Assalamualaikum. Lagi bicarain apa ini? Sapa menantu bungsuku, Salma. Entah dari mana dia. Padahal biasanya Salma tak pernah keluar malam-malam. Kepo. Pengangguran gak usah ikut nimbrung. Ketusnya Devi menyahut. Waalaikumsalam. Dari mana malam-malam begini, Neng? Tanyaku masih seraya melipat baju di depan televisi. Iya. Malam-malam kok keluyuran. Mentang-mentang suaminya kerja di luar kota. Jadi bebas keluyuran. Aliyah menimpali. Namun Salma tak menjawab. Dia justru menghampiriku dan menyerahkan sebuah kantung berukuran cukup besar. Maaf. Ya, Bu. Salma baru beli kepiting buat ibu. Kan ibu belum pernah nyobain kepiting. Ya Allah, Neng. Gak perlu repot-repot. Ini kepitingnya besar sekali Masya Allah. Tunggu, itu kayak kepiting Alaska. Ucap Alia sambil terperanjat. Iya. Salma menjawab santai. Dapat uang dari mana kamu? Gaji suamimu sebulan saja gak cukup buat beli itu makanan. Yang jelas aku beli pakai uang halal. Bu, habiskan ya kepitingnya.
Jangan dibagi-bagi sama orang pelit. Soalnya harganya mahal. Seporsi gini 5 juta. Hah? 5 juta? Ulangku tercengang. Sama halnya dengan kedua menantuku yang ikut terkejut. Neng, itu tadi beneran harga kepitingnya 5 juta? Tanyaku saat berada di kamar bersama si menantu bungsu. Iya, Bu. Jangan dipikirin. Ya. Salma beneran beli pakai uang halal. Kok? Sambil tersenyum menantuku itu berujar. Tangannya terasa lembut mengusap bahu yang sudah renta ini. Tapi, Neng punya uang dari mana? Gaji suamimu saja gak sampai segitu. Kalau punya uang lebih baik ditabung saja. Biar Neng bisa pisah dari rumah ini dan bikin rumah yang lebih layak. Saranku. Hehe. Iya, Bu. Salma lagi punya uang lebih aja. Salma pengen bahagiain ibu. Gimana tadi? Kepitingnya enak, gak? Tanyanya membuat pelupuk ini terasa panas. Bagaimana bisa seorang menantu memiliki sikap yang baiknya melebihi anak kandung sendiri? Terima kasih banyak. Ya, Neng. Bukannya menjawab. Aku malah terseduh sembari memeluknya erat. Jam di dinding menunjukkan pukul 7. Macam-macam pula pemandangan yang menghiasi mata di pagi ini. Menantu pertamaku nampak tengah rebahan di sofa butut sambil bermain ponsel. Sedangkan menantu keduaku terlihat menonton televisi. Sementara Salma, dia mondar-mandir di depan teras sambil menyirami bunga. Jujur saja, aku kagum pada gadis itu. Sedari dulu sikapnya tak pernah berubah. Selalu manis dan ramah. Selalu mau belajar dan bertanya perihal pekerjaan rumah tangga jika dia belum mengerti. Sebenarnya aku tak menyangka anakku, Akbar, akan berjodoh dengannya. Dulu anak bungsuku sempat bertunangan dengan Mahira, anak juragan sawah di kampung ini. Tapi tanpa kejelasan apapun Mahira memutuskan hubungan mereka. 1 bulan setelah itu, aku kembali dikejutkan dengan pengakuan anakku. Katanya hendak menikahi cucu Mak Enih yang batal menikah padahal undangan sudah tersebar. Aku yang awalnya ragu hanya bisa mengiyakan. Hingga pernikahan anak dan menantu bungsuku akhirnya terjadi. Bu, lagi apa sih? Kok bengong di situ? Suara Aliyah menyadarkan pikiranku yang terbang kemana-mana. Oh, enggak, Neng. Ibu sudah masak? Tanyanya dengan nada ketus seperti biasa. Belum, Neng. Gasnya habis. Padahal nasinya sudah ibu rendam. Habis? Perasaan baru kemarin deh beli. Devi yang sedang menonton televisi menyahut. 3 minggu lalu. Kan? Timpal Aliyah. Iya, biasanya juga cukup sebulan. Devi mengomel lagi. Dia memang selalu begitu setiap gas habis. Merasa berjasa karena tiap bulan dia yang bertugas membeli gas serta galon air di rumah ini. Bu, jangan boros-boros. Lah, masa gas gak cukup sampai sebulan? Kalau mau masak air atau yang ringan gak usah di kompor. Di belakang saja. Kan ada tungku. Kang Edwin bulan-bulan sekarang tuh lagi gak ada lemburan. Kalau begini terus bisa boncos. Omelnya membuat telingaku terasa berdenging. Iya, Neng. Maaf. Teh, bisa gak sih bicaranya pelan-pelan? Ibu itu orang tua, bukan bocah yang bisa kamu omeli sesuka hati. Tiba-tiba Salma datang. Gak usah ikut campur. Deh, tahu apa kamu sama kebutuhan di rumah ini? Baru tinggal sebulan di sini saja sudah sok. Sahut Devi. Mulut menantu keduaku itu memang pedasnya melebihi cabai rawit berjenis caplak. Biar aku aja yang beli. Salma berujar. Punya uang dari mana kamu? Gak usah sok-sokan kayak semalam. Pasti kamu pinjam uang dari aplikasi. Kan? Tandas Aliyah.
Sudah, Neng. Gak apa. Biar ibu masak ditungku saja dulu. Kalian, kan sudah pasti lapar. Gak apa, Bu. Salma beli gasnya dulu. Ya. Menantuku itu langsung balik kanan, lalu berjalan ke arah dapur. Tak lama dia kembali dan membawa tabung gas melon keluar rumah. Aku yang tengah memasak nasi di atas tungku langsung menghentikan aktivitas saat mendengar suara heboh di depan. Tergopoh-gopoh aku keluar. Jelas aku terkejut saat melihat beberapa barang yang masih terbungkus kardus berdiri di teras yang lantainya masih beralaskan acian semen. Sekalian dimasukin ke dalam bisa. Ya, Pak, ujar Salma. Ini punya siapa, Neng? Tanyaku bingung. Punya ibu. Salma menjawab sambil tersenyum. Sementara Aliyah dan Devi masih heboh sembari menyentuh barang itu satu persatu. Salma, kamu ngapain, sih? Disuruh beli gas malah pulang bawa banyak barang? Pakai acara kredit segala. Dari mana kamu bayarnya nanti? Ucap Aliyah dengan logat Jawanya yang masih terdengar. Maaf, Bu. Bu Salma tidak kredit. Beliau beli semua ini cash. Tutur seorang lelaki berbaju seragam khas toko elektronik. Sementara aku hanya bisa mematung melihat benda seperti kulkas, magicom, dispenser, bahkan mesin cuci yang terlihat begitu mewah ini. Sekarang ibu gak perlu susah-susah lagi masak nasi di kompor. Ibu juga gak harus nyuci pakai tangan. Sama satu lagi. Gak perlu khawatir gasnya habis dalam sebulan. Salma udah beliin yang besar. Katanya seraya menunjuk gas berwarna biru yang baru saja sampai. Salma, terus siapa yang mau bayarin listriknya nanti? Ini wattnya gede semua. Ucap Aliyah lagi. Saya. Suara lelaki membuat kami semua menoleh. Akbar. Kini, ibu mertuaku hanya bisa bergantung pada anak-anaknya. Dan yang sering diandalkan itu adalah anak bungsunya. Tak lain tak bukan adalah suamiku sekarang. Sedang Akbar sendiri hanya seorang serabutan. Dia tak memiliki pekerjaan tetap imbas kuliahnya yang tak selesai. Akbar itu anaknya Pak Sigit. Sahabat lama bapak dulu. Dia sempat membantu bapak saat perusahaan kita hampir bangkrut. Tapi setelah itu bapak tak pernah bertemu dia lagi karena waktu itu bapak harus pindah keluar kota. Dan saat bapak bisa pulang kampung, dia sudah nggak ada. Makanya bapak pengen balas budi sama dia. Sal, bapak mau Akbar kerja di kantor kita setelah kalian menikah. Tapi setelah cabang di Kecamatan Puncak Manggis selesai, bapak mau pindahin Akbar lagi ke sana supaya kalian gak perlu jauh-jauhan. Ucap bapak kala itu. Makanya, sekarang Akbar masih berada di kota. Bekerja di perusahaan bapak yang cabangnya sudah di mana-mana. Sedang aku memilih tinggal di sini. Rasanya tidak tega meninggalkan ibu mertuaku yang sudah renta dan seringkali dimusuhi kedua menantunya. Ya ampun, Mak Cici. Itu belanjaan siapa? Belanjaan Neng Aliyah, ya? Apa belanjaan Neng Devi? Tanya tetangga saat melewati rumah ini yang kebetulan terasnya tengah dipenuhi barang-barang elektronik baru. Bukan, Teh Ayu. Ini belanjaan menantu bungsu saya, Neng Salma. Ibu menyahut. Hah? Masa sih? Emangnya punya duit dari mana? Oh, dari Akbar yang baru pulang dari kota, ya? Tanyanya lagi seraya menatap Akbar yang baru saja datang. Entah kapan dia pulang dari kota, bahkan dia tak mengabari terlebih dulu. Bukan, Teh. Ini memang belanjaannya Neng Salma. Kalau Akbar memang baru pulang barusan. Oh, iya. Lagian kerja jadi OB mana bisa belanja sebanyak itu. Kalau anak ibu yang di minimarket sama di Pegadaian baru bisa. Lagi, mereka hobi sekali menggunjing ibu mertuaku dan anak bungsunya.
OB kerjaan halal, Bu. Uangnya berkah walau gajinya cuma sedikit. Balasku gemas. Miskin saja sombong, katanya lagi. Kemudian berlalu sambil membawa payungnya yang berwarna merah itu. Sudah, jangan didengar, Neng. Lebih baik kita masuk. Ya, Akbar. Kamu juga pasti capek. Ibu lagi masak nasi. Sebentar lagi matang. Ayo, ayo. Ibu meraih kedua tangan kami. Mendadak rasanya canggung saat pandanganku bertemu dengan pemilik mata bulat itu. Terima kasih. Ya, sudah menjaga ibu di sini. Refleks tanganku yang tengah menggulirkan layar ponsel terhenti saat mendengar kalimat itu. Bapakku apa kabar di sana? Tanyaku tanpa menatapnya. Jujur saja dia memang memiliki paras yang tampan. Rambutnya sedikit ikal bergelombang, matanya bulat berbinar, bibirnya tidak tipis tidak juga tebal, hidungnya mancung dengan wajar. Tapi entah kenapa aku belum bisa jatuh cinta padanya. Baik, Bapak sangat baik. Kamu kenapa pulang? Disuruh Bapak? Pulang kok gak ngabarin dulu? Aku mengomel. Gimana mau ngabarin? Nomor ponselmu saja aku gak punya. Hampir saja aku tersedak ludah sendiri. Mau ngapain? Tanyaku bingung saat Akbar duduk di ranjang yang sedang kusinggahi. Mau tidur? Loh? Jangan di sini. Tidur di tempat lain saja. Perintahku kesal. Masa iya aku harus satu ranjang dengannya? Di mana? Di lantai? Aku capek. Perjalanan dari Jakarta sangat jauh. Takut masuk angin kalau tidur di lantai. Ya, di mana? Kek. Di kamar ibu. Kek. Di ruang tamu. Kek. Balasku lagi grogi. Jelas seperti itu karena selama ini aku belum pernah tidur dengan lelaki manapun. Kamu saja yang di kamar ibu. Ucapnya sambil berbaring. Ih, pergi-pergi. Aku mendorongnya, tapi dia tetap membatu. Dan aku terus berusaha mengusirnya dari sini. Ibu Salma yang terhormat, ini kamar saya, dan saya berhak melakukan apapun. Katanya sambil terduduk kembali. Ya jangan malam ini juga. Lah, besok saja. Gantian. Oke. Aku bernegosiasi. Dia menggeleng. Membuatku kembali mendorong tubuhnya. Bra. Suara itu tiba-tiba saja mendominasi ruangan. Bersamaan dengan jatuhnya kami bersama ranjang reot ini. Astagfirullah. Akbar. Neng Salma. Kalian gak apa-apa. Ibu tiba-tiba masuk dan mendekati kami dengan tergopoh-gopoh. Diikuti kedua anak dan menantunya. Haduh. Robohlah ranjang peninggalan Bapak. Kalian kalau mau bertempur pelan-pelan dong. Ah? Ucap Kang Aris dengan wajah kesal sambil memegangi ranjang yang bentuknya sudah tak karuan ini. Sah! Aku menghela napas dalam. Segala rasa berkecamuk di dalam dada. Bagaimana tidak? Aku harus menikah dengan lelaki yang sama sekali tak kucinta. Bahkan tak kukenal sebelumnya. Dia adalah Muhammad Akbar. Seorang pemuda yang berasal dari keluarga biasa saja. Tapi bagaimanapun aku harus menerima skenario Tuhan yang penuh dengan kejutan ini. Terlebih, aku tidak ingin membuat ayah dan nenekku malu. Undangan sudah tersebar. Tapi tiba-tiba Gilang menghilang begitu saja. Bahkan sampai detik ini, nomornya masih tak bisa dihubungi. Bapak gak mau menanggung malu. Semua sahabat dan kerabat sudah menerima undangan pernikahanmu, Salma. Jadi, terpaksa Bapak menikahkanmu dengan Akbar, anak dari almarhum sahabat lama Bapak dulu. Memangnya Bapak tega menikahkan Salma dengan lelaki yang tidak Salma kenal? Tanyaku mencoba bernegosiasi.
Kan nanti bisa kenalan kalau udah nikah. Pak, dia memang tidak sekaya Raya Gilang, tapi dia lebih tampan dibanding lelaki JAD itu. Bapak yakin kamu pasti suka. Aku mengembuskan napas panjang, bingung harus menjawab apa. Bapak pastilah malu jika pernikahan ini tak terjadi. Secara sudah banyak sekali kawan sejawat beliau yang menyumbang dana secara sukarela untuk pernikahan anaknya ini. Tapi Salma punya syarat. Pak, aku berujar dengan serius. Syarat? Syarat apa, Nak? Salma gak mau menikah di kota. Salma mau hidup di sini saja, ucapku. Bapak terdiam sejenak. Aku memang sudah muak hidup di kota. Selain untuk menghindari ibu sambungku yang memiliki sikap menyebalkan, aku juga ingin hidup damai di tempat ini. Ide bagus. Akbar, kan orang sini juga. Jadi bisa mengadakan hajatan besar juga. Enggak, Pak. Salma gak mau mengadakan pesta. Salma gak mau dipandang orang yang memiliki harta ataupun fasilitas. Salma ingin dipandang biasa saja. Salma mohon, Pak, jangan hancurkan apa yang sudah Salma bangun di sini. Salma bosan didekati manusia-manusia yang datang saat ada maunya saja. Bapak terdiam lagi, kemudian menyunggingkan senyuman lebar sembari mengangguk. Baik, kalau begitu, Bapak gak akan merusak personal branding yang sudah kamu bangun. Tapi, mau tidak mau beberapa waktu ke depan nanti, kamu harus kembali ke kota bersama Akbar untuk mengadakan resepsi. Ya, untuk menghargai kawan-kawan Bapak yang sudah memberikan sumbangan maupun hadiah. Tanpa pikir panjang, aku pun menyanggupinya. Selepas menikah dengan Akbar, aku dikejutkan dengan keadaan keluarga. Maksudnya, sang ibu, yang begitu memprihatinkan. Sebenarnya, keluarga Akbar ini termasuk orang yang berada zaman dulunya. Terlihat dari bangunan rumahnya yang semi permanen, khas rumah orang-orang berpunya di kala itu. Tapi setelah kepergian kepala keluarga di rumah ini, perekonomian mereka berubah drastis. Apalagi semenjak kedua kakak Akbar menikah dan mendatangkan kedua menantu yang sifatnya seperti ular-ular dari neraka. Ibu mertuaku tak lagi memiliki apa-apa. Bahkan sertifikat rumah ini saja katanya digadaikan pada anak sulungnya untuk biaya pemakaman mendiang ayah mertuaku dulu. Neng, lagi apa? Kok kayak bingung? Refleks aku menjauhkan layar ponsel saat mendengar suara ibu. Oh, enggak, Bu. Salma lagi lihat berita di sosmed. Hehe. Aku terpaksa berbohong. Karena tidak mungkin juga aku mengatakan sedang membaca laporan perusahaan dari Bapak. Sudah dulu nonton beritanya. Neng, dari tadi Neng belum sarapan. Ujarnya. Aku tersenyum. Ternyata begini ya rasanya diperhatikan oleh seorang ibu. Aku memang hampir lupa bagaimana diberikan cinta yang penuh oleh sosok ibu. Karena peran penting itu sudah pergi lebih dulu sejak aku duduk di kelas 1 SD. Selang beberapa saat Bapak menikah lagi, tapi tak kutemukan kedamaian ataupun kehangatan pada ibu sambungku. Tak jarang dia mengarang cerita tentangku di hadapan Bapak, menjatuhkanku demi menaikkan anaknya sendiri. Beruntung, Bapak selalu netral. Tapi tetap saja aku muak jika harus hidup satu atap dengannya. Ibu sendiri kok malah bawa lab? Ibu sendiri belum sarapan, kan? Tanggung, Neng. Kaca rumah belum dibersihin. Soalnya mau ada tamu. Tamu? Siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Selama tinggal di sini baru sekarang ibu bilang akan ada yang berkunjung. Besan, Neng. Ibunya Aliyah. Bibirku langsung membulat seraya mengangguk-angguk. Tapi entah kenapa perasaanku malah tidak enak. Kenapa kacanya harus dibersihin, Bu? Memangnya mereka mau duduk di kaca? Tanyaku, tapi ibu malah tertawa pelan. Enggak,
Neng, tadi Alia suruh ibu bersihin kaca-kaca jendela. Ibunya memang super apik. Gak suka kotor. Dahiku langsung mengernyit mendengar penuturan beliau. Bu, kaca jendela. Kan sudah dibersihin sama Salma kemarin lusa. Tuh, masih kinclong. Ucapku setelah berdiri dan mencolek kaca. Gak apa, Neng. Takut Alia ngomel. Ibu menjawab dengan begitu tenang. Terbuat dari apa sih hatinya sampai setulus itu? Bu, sekali-kali ibu nolak. Dong. Ini, kan rumah ibu juga. Sertifikat rumah ini, kan masih di tangan Aris, Neng. Otomatis untuk sekarang rumah ini milik mereka. Kalau begitu kita pindah aja, Bu. Kita sewa rumah yang lain atau ngontrak. Aku memberi usul. Jangan, Neng. Ibu gak mungkin juga meninggalkan rumah ini. Daripada dipakai ngontrak, mending uangnya ditabung. Ibu mau Neng sama Akbar hidup tentram tanpa gangguan ipar-ipar. Aku bergeming. Bingung harus menjawab apa lagi. Tidak mungkin pula aku meninggalkan ibu di sini. Mereka pasti akan semena-mena jika aku memilih angkat kaki. Aku harus mencari cara bagaimana caranya supaya ibu dan anak menantunya itu hidup terpisah. Agar ibu bisa hidup dengan tentram dan damai. Silakan duduk, Bu. Maaf ya dijamu seadanya. Ibu membungkukkan setengah badannya sambil menata toples di atas meja. Kamu siapa? Kok berdiri aja dari tadi? Ucap wanita parubaya itu dengan tiba-tiba. Oh, ini menantu bungsu saya, Bu. Neng Salma. Neng Salim. Ibu memberi perintah. Dengan malas aku menyalaminya. Gak sopan banget dari tadi berdiri begitu depan orang tua. Walau pelan aku bisa mendengarnya dengan cukup jelas. Sekarang aku tahu sifat buruk Alia itu turun dari mana. Jelas dari ibunya sendiri. Jadi, Salma ini istrinya Akbar, Bu. Iya, Bu Ina. Ini istrinya Akbar. Akbarnya kemana? Biasanya suka kelihatan bantu-bantu di warung kelontong Pak Kosim. Akbar kerja di Jakarta, Bu. Kemarin pulang cuma 1 malam. Tapi sekarang udah kesana lagi. Oh, baguslah ada kemajuan. Kerja apa dia di Jakarta? OB, Bu. Hahaha. Kirain jadi manajer. Gitu. Kalau jadi OB MAH mending kerja di kelontong Pak Kosim aja. Aku langsung mencengkeram ujung baju yang terletak di atas lutut. Dadaku terasa berapi-api. Tapi kamu harus sabar. Salma, sabar. Kamu tidak boleh menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Jangan sampai mereka semua stroke tiba-tiba. Itu ada dispenser baru? Kayaknya saya baru lihat. Kamu yang beli, Al? Tanyanya lagi sembari menoleh pada Alia yang berada di sampingnya. Itu. Itu menantu bungsu saya yang beli, Bu. Ibu menyahut. Loh? Kredit kamu? Ih, itu wattnya besar. Kasihan anak saya nanti. Kan yang bayar listrik di rumah ini Alia. Dia mengoceh lagi. Sudah, Bu. Katanya tadi ibu lapar. Ah, iya. Sudah makan, sih. Tapi pengen makan apa gitu? Bu, tadi ibu bikin combro sama bala-bala, kan? Sudah jadi? Tanya Alia dengan begitu enteng pada ibu mertuaku. Astagfirullah. Ibu lupa belum goreng. Baru bikin adonannya. Kalau begitu sebentar ya, Bu Ina. Saya goreng dulu. Jangan lama-lama ya, Bu. Alia menimpali lagi sampai membuatku gemas. Salma bantuin, Bu. Ucapku cepat sambil mengekorinya yang sudah berjalan beberapa langkah. Bu, kok ibu gitu banget sih? Mau-maunya disuruh. Aku tidak bisa menahan kesal dan menumpahkan semuanya setelah di dapur. Gak apa, Neng.
Bu Wina itu dulu mantan istri Kades. Ibu gak enak kalau gak menjamu. Mantan istri Kades kok gak punya adab. Cetusku. Neng di depan saja. Gak apa biar ibu yang kerjain. Gak apa-apa, Bu. Biar cepat selesai. Neng. Tapi ibu kebelet buang air kecil. Neng bisa goreng dulu? Tanyanya. Aku langsung mengiyakan. Membiarkan ibu berlari kecil ke arah kamar mandi. Mendadak ide jahatku muncul. Dengan cepat aku mencari sesuatu di dapur. Sampai mata ini menemukan bubuk cabai berbentuk kemasan di atas rak. Tanpa pikir panjang aku mengambilnya. Kemudian membuka kembali adonan combro yang sudah bulat. Lalu memasukkan bubuk cabai itu ke dalamnya. Terus saja begitu sampai aku menghasilkan 5 adonan combro yang memati. Kan? Bu, ini sudah lumayan banyak. Kita kasih ke depan dulu. Aja. Sisanya nanti digoreng lagi. Kasihan takut mereka kelaparan. Aku memberi usul setelah cukup lama menggoreng makanan itu bersama ibu. Ya sudah, Neng. Ibu manut saja. Aku pun langsung menata gorengan tersebut. Dan sengaja meletakkan combro tadi di bagian paling atas. Sembari memasang wajah biasa saja, aku mengantar gorengan itu ke depan. Menyajikannya untuk para wanita bersahaja. Hahaha. Duh, combronya menggoda banget. Bu Wina berujar saat aku meletakkan piring tersebut. Tak lama ibu datang membawa air minum yang isinya sudah kuaduk dengan garam saat beliau sedang di toilet tadi. Ayo, Bu, dimakan. Mumpung masih hangat. Ibu mertuaku berkata. Tanpa bei, Bu. Wanita parubaya yang gayanya melebihi aktris papan atas itu mencomot combro, lalu menggigitnya dengan begitu lahap. Aar, set, an, uhuk. Ya ampun, kenapa, Bu? Tanya Alia terlihat panik. Sama halnya dengan ibu mertuaku. Pedas. Alia. Arg. Air. Air. Pintanya sambil mengibas-ibas tangan ke arah mulutnya. Ini, Bu. Ini. Dengan cepat Alia memberikan 1 gelas air pada ibu kesayangannya itu. Brarah. Air yang masuk mulut itu tiba-tiba keluar dari mulut Bu Wina hingga membuat wajah anak kesayangannya basah. Maafin Salma. Ya, Bu. Salma udah bikin Alia sama Bu Wina marah. Ucapku setelah mengakui perbuatanku. Ibu tersenyum tipis. Kemudian mengusap-usap bahuku. Gak apa, Neng. Ibu tahu kamu gak suka sama beliau. Tapi lain kali jangan diulangi, ya. Ibu takutnya mereka ngadu sama mantan Pak Kades. Terus manggil saudara-saudaranya yang dari Jawa. Mereka kan pada berani. Jawa? Sebenarnya Alia itu bukan asli orang sini ya, Bu. Alia asli orang sini. Tapi Bu Wina berasal dari Jawa. Makanya Alia suka panggil Aris dengan sebutan Mas. Karena niruin Bu Wina yang manggil mantan Pak Kades dengan sebutan demikian. Jelas ibu. Oh, begitu. Sekali lagi Salma minta maaf. Ya, Bu. Ibu justru mau bilang terima kasih sama Neng. Karena semenjak ada Neng, ibu ngerasa ada yang sayang. Aku bergeming seketika. Apalagi saat melihat matanya berkaca-kaca. Salma akan selalu sayang dan ngebela ibu. Jawabku seraya memeluknya. Lagi pada ngapain? Aktivitas kami langsung terjeda. Rupanya Alia sudah kembali setelah mengantar ibunya pulang ke rumahnya. Oh, Neng Alia. Sudah pulang. Nak. Ibu bagaimana sekarang? Tanya ibu mertuaku. Gak usah sok peduli, Bu. Dan kamu, Salma. Aku tahu kamu yang bikin ibuku hampir MA. Kan?
Aku kira lidah yang suka bikin sakit hati orang itu lidahnya kebal sama pedas. Tapi ternyata sama aja ya. Aku berujar sambil menyeringai. Semenjak ada kamu, rumah ini tuh rasanya beda tahu. Gak? Mendingan kamu balik lagi aja deh ke rumah nenek kamu yang reot itu. Aliyah kembali marah-marah. Aku bakal pergi kalau menantu-menantu seperti kalian juga pergi dari rumah ini. Oh, jadi kamu nantang. Neng Aliyah, Neng Salma. Sudah. Ibu menengahi. Tapi kami masih bersitegang. Iya, kenapa? Oke, aku nantang kamu. Siapapun yang duluan hamil, dialah yang bakal diam di rumah ini bersama ibu. Dan yang kalah, harus mau angkat kaki dari sini. Seketika tubuhku membeku. Hamil? Disentuh saja aku belum pernah. Dan kurasa tidak akan pernah karena aku memang tak memiliki perasaan apapun pada Akbar selain rasa kasihan. Jujur saja aku masih teringat pada Gilang. Walau lelaki itu entah di mana keberadaannya. Gimana? Sanggup? Kata Aliyah lagi membuyarkan segala lamunan ini. Oke, siapa takut? Jawabku walau ragu menyemayami hati. Cara agar hamil tanpa disentuh. Cara membuat tes pack garis 2 tanpa hamil. Aku terus mencari cara yang terasa mustahil lewat internet. Walau ujungnya aku merasa frustrasi sendiri dan merebahkan tubuh ini ke atas ranjang. Neng, lagi apa? Suara ibu dari balik pintu membuatku bangkit kembali. Gak lagi ngapa-ngapain. Bu, kenapa? Ada yang bisa Salma bantu? Hehe, Neng ini kayak apa yang suka di kantor-kantor itu? Kursi tumer service. Customer service, Bu. Aku membenarkan sambil terkekeh. Ah, iya itu. Hehe, ibu mau ke pasar. Mau beli cabai. Neng mau ikut. Tanyanya. Boleh, boleh. Salma harus ganti baju dulu gak, Bu? Gak usah, sayang. Gitu aja udah gulis. Pipiku rasanya langsung memanas mendengar pujian ibu. Bu, Devi juga mau ikut. Mau ke pasar sekalian cari mukena. Tiba-tiba wanita bertubuh gempal itu melongokkan kepalanya dari kamar. Ya sudah, Neng. Ayo kita ke pasar sama-sama. Kata ibu dengan lembut. Sebenarnya aku malas. Tapi jika aku membatalkan keikutsertaan ini, bisa-bisa nanti si Devi menjadikan ibu pembantunya di pasar. Membayangkannya saja aku sudah kesal sendiri. Selesai membeli bahan-bahan masakan, Devi langsung meminta kami mengantarnya membeli mukena. Dia berhenti di sebuah toko yang lumayan megah dibanding toko-toko lain. Neng Devi. Sudah lama gak kesini. Mau beli apa? Sajadah? Mukena. Katanya mau umrah. Ya? Kapan? Seorang wanita yang kutebak adalah pemilik toko tersebut menyapa dengan begitu ramah. Iya, Bu Lilis. Baru rencana. Lagi nungguin cabang travel umrah di Kecamatan buka. Katanya sih berapa mingguan lagi gitu. Aku pengennya daftar ke travel itu. Soalnya kata orang-orang murah dan bagus. Iya, Imatur memang bagus dan udah punya nama. Kan? Mereka terus berbincang. Tanpa tahu pemilik travel itu adalah bapak. Dan yang akan mengelola perusahaan itu di kecamatan nanti adalah aku. Nah, betul. Pengen mukena. Dong, Bu Lilis. Yang paling bagus. Oh, sebentar. Neng.
Ibu ambilin dulu. Ya. Wanita yang tingginya hampir sama denganku itu melipir ke belakang. Lalu kembali muncul membawa beberapa setel mukena. Nah, ini yang paling bagus. Cocok juga kalau mau dibawa umrah. Harganya berapa, Bu? Iya. Nih. Bagus-bagus banget. Yang ini 300.000. Yang ini 500. Nah ini paling best seller. 1.200.000. Devi terdiam sambil memilih-milih kembali mukena tersebut. Si tetehnya mau? Ibunya juga? Kata pedagang itu pada kami. Ah, enggak, Bu Lilis. Ibu mertuaku masih bagus mukenanya. Kalau adik iparku mana mampu dia beli. Paling kamu biasa beli di all shop. Kan, Salma? Katanya mulai merendahkan. Aku tersenyum saja. Aku ambil yang 300 aja ya, Bu Lilis. Kasih diskon, dong. Gak ambil yang paling best seller aja, Neng? Bahannya adem, loh. Ah, ini aja. Diskonnya, Bu. Please. Devi berujar. Ah, sudah harga pas, cantik. Ih, si ibu. Kayak sama siapa aja. Wanita bernama Lilis itu hanya tersenyum sambil memasukkan kembali mukena ke dalam plastik. Yang best seller saya yang ambil saja. Ya, Bu. Buat ibu mertua saya. Neng Salma. Ucap ibu. Tapi aku hanya tersenyum saja padanya. Oh, boleh-boleh, Neng. Bisa transfer atau semacamnya. Bu? Saya gak pegang cash, soalnya. Bisa. Sebentar, ya, Neng. Katanya seraya meletakkan mukena milik Devi begitu saja. Bu. Ih. Punyaku dulu. Dong. Bu Lilis. Devi mendecak dengan ekspresi wajah sebal. Sedangkan aku hanya bisa menawan senyum. Mbak Salma Aa. Anis langsung berteriak dan memelukku dengan begitu erat. SSSSTTT. Kalau di sini jangan panggil namaku kencang-kencang. Nis. Loh, kenapa? Oh, iya. Maaf. Mbak, aku lupa. Kamu ini, kirain berapa tahun gak ketemu udah jadi perempuan kalem. Hah, gak bisa. Mbak, aku malah ngebatin. Mending apa adanya aja. Deh, toh kalau memang jodoh, Ilham bakalan tetap jadi suami aku. Aku pun gak harus ngerubah kepribadianku biar disukain sama orang. Kan? Katanya terdengar bijak. Tapi entah kenapa aku malah ingin tertawa. Jadi kamu masih ngincar si Ilham? Tanyaku sambil membenarkan kerudungnya yang meleot ke sana-sini. Udah pasrah sih sebenarnya. Mbak, ngapain sih benerin kerudung aku? Ini emang udah begini dari sananya. Style ini, pashmina meleot. Hah? Baru tahu aku. Ucapku sambil cekikikan. Jadi, kamu ditugasin di kantor ini, Nis? Tanyaku. Iya, Mbak. Tadinya masih tetap di kantor utama. Tapi aku ngajuin permintaan sama bapaknya Mbak Salma. Dia sih. Aku pengen suasana baru. Biar bisa ketemu Mbak juga. Aku tersenyum. Kemudian melihat sekeliling ruangan yang wangi catnya masih tercium ini. Kapan kantornya mulai buka? Mbak? Aku nunggu perintah Bapak aja. Nis. Nunggu perintah Bapak apa nunggu Pak Akbar pulang biar bisa kerja bareng? Katanya menggodaku. Kamu ini, kayak gak pernah dengar curhatanku saja, Nis. Aku menyahut sambil duduk di kursi pojok dekat jendela. Kutata pula sejenak pemandangan di bawah sana. Kenapa sih, Mbak?
Pak Akbar itu guanteng. Loh, kalau dipoles dikit, dia bisa lebih maco dari mantanmu yang entah kemana itu. Anis bergumam. Aku hanya diam namun hati ini mengiyakan. Akbar memang memiliki paras yang tak kalah menawan. Tapi bagaimanapun aku belum bisa mencintainya. Bahkan aku sendiri tidak tahu perasaannya padaku itu bagaimana. Lagi pula aku gak bisa setiap hari ke kantor. Nis, aku pasti mantau saja dari jauh. Aku serahkan semuanya sama kamu. Kalau aku kesini setiap waktu, bisa-bisa orang curiga. Terlebih kedua kakak iparku kepo semua. Iya, aku tahu, Mbak. Tapi kenapa sih Mbak Salma ini harus pura-pura jadi orang gak punya? Memangnya gak bosan dipandang rendah terus? Aku tersenyum, lalu menyapukan pandangan padanya. Dari dulu, keluargaku sudah mengajarkan kesederhanaan. Nis, dengan begitu, aku bisa tahu siapa yang tulus sama aku. Aku tulus, gak? Tanyanya. Kalau kamu MAH, modus. Ih, Mbak Salma AA. Rengeknya seperti biasa. Assalamualaikum. Teh Ai, saya mau beli telur, ya. Waalaikumsalam. Berapa kilo, Neng Salma? Teh, sekalian, ya. Aku sekilo. Ucap seseorang di samping membuatku refleks menoleh. Teh Salma, ya? Tanyanya. Iya. Aku menganggukkan kepala dengan sopan. Kenalin, saya Mahira, temannya Kang Akbar. Sejenak aku mengernyitkan dahi, kemudian membalas uluran tangannya. Oh, iya. Salam kenal. Saya sering dengar nama Teteh sejak Teteh pindah ke kampung sini. Tapi baru bertemu sekarang. Ternyata Teteh cantik juga. Oh, terima kasih. Tetehnya juga cantik. Kataku terdengar ceringi. Ini, Neng, telurnya. Punya Neng Salma juga 1 kilo. Tanya Teh Ai. Aku pun mengangguk. Duluan ya, Teh. Dia berujar lagi. Aku hanya menganggukkan kepala. Neng Salma, memangnya gak tahu? Ucap Teh Ai tiba-tiba. Gak tahu apa, Teh? Itu, Mahira. Dia, kan mantan tunangannya suami Neng. Jang Akbar. Mantan tunangan. Ucapku terkejut. Bu, ini ada opor ayam. Dari Mahira. Mendengar nama itu aku langsung menoleh. Baunya wangi sekali. Mahira memang pintar masak, ya. Aliyah menimpali sembari mengambil alih mangkuk pemberian Devi. Iya. Kenapa sih dulu Akbar gak jadi nikah sama Mahira aja? Udah sopan, lembut, pintar masak lagi. Devi berujar. Sedang aku hanya bisa memandangi ibu yang terlihat bingung. Tapi aku gak mau. Ucap Akbar yang tiba-tiba datang tanpa mengucap salam. Dia memang baru pulang kerja. Setelah kantor cabang di sini buka, Akbar pun kembali tinggal di desa ini. Aneh kamu, Bar. Padahal Mahira cantik, soleha lagi. Kata Devi lagi. Tolong jangan sebut nama itu lagi di hadapan saya. Apalagi di hadapan istri saya. Uhuk. Demi Allah aku kaget mendengar Akbar memanggilku dengan sebutan demikian. Bar, ibu jadi pusing. Lebih baik kita makan saja. Ya, Neng Aliyah, Neng Devi. Opor dari Neng Mahira dimakan saja. Ya. Ibu berujar dengan tenang, hingga membuat suasana tak lagi tegang. Jadi, Mahira itu mantan kamu? Tanyaku setelah beberapa lama bergeming di dalam ruangan ini. Orang nanya kok gak dijawab. Omelku kesal. Lalu kembali meraih buku milik penulis terkenal, Asma Nadia.
Bukankah aku harus diam? Tanyanya. Memang akhir-akhir ini Akbar tak seperti biasanya yang usil dan jahil. Ya kalau ditanya, kan wajib menjawab. Ucapku tanpa meliriknya. Aku tidak suka membahas masa lalu. Jawabnya lagi membuatku mendecak pelan. Sebenarnya ada yang ingin aku katakan. Aku kembali menutup buku, dan kini menatapnya dengan cukup serius. Akbar yang terlihat memangku notebook juga memandangiku. Sebenarnya aku kesal melihat ibu selalu diperlakukan semena-mena oleh kedua menantunya itu. Aku sudah mengajak ibu untuk pindah, tapi ibu tetap tidak mau. Katanya ibu tidak mungkin meninggalkan rumah ini walau sertifikatnya sudah digadai oleh Kang Aris. Ibu juga bilang, kalau Kang Aris memberikan bunga setiap bulannya. Aneh sekali saudaramu itu. Ucapku terengah-engah karena merasa emosi. Tapi kemarin, Aliyah menantangku. Siapa yang di antara kita hamil lebih dulu, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Dia akan tinggal di sini bersama ibu, dan yang kalah akan angkat kaki. Kamu terima? Tanyanya cepat. Ya, mau bagaimana lagi? Ucapku sambil menatapnya sekilas. Akbar terdiam, mungkin ikut bingung. Tapi tiba-tiba dia bangkit. Meninggalkan notebooknya begitu saja di atas meja. Mau ngapain? Tanyaku takut saat dia mendekat. Akbar, jangan sekarang. Aku benar-benar belum siap. Kataku semakin tak karuan saat dia mencondongkan setengah badannya. Jangan, aku mohon. Aku meminta seraya memejamkan mata. Ya Allah, aku benar-benar tidak bisa. Apa dia akan melakukannya dengan paksa? Ah, bisa-bisanya aku menganggap Akbar hendak berbuat sesuatu. Padahal dia hendak mengambil selimut yang di belakangku yang kini digunakan untuk alas tidur. Ya Rabbi, sebenarnya aku tidak tahu apa tujuan MU karena sudah menemukanku dengan lelaki di bawah itu. Namun yang jelas hidupku jadi lebih berwarna setelah engkau menghadirkan ibu mertua dalam hidupku. Jadi, kamu kerja di Salimatur, Bar? Jadi OB juga? Tanya Kang Aris membuatku yang tengah menyeduh teh panas melirik mereka sekilas. Iya. Akbar menjawab. Sebenarnya aku tidak tahu kenapa Bapak menjadikan Akbar OB. Padahal bisa jadi. Kan Bapak menjadikannya sebagai staf di sana. Oalah, Salimatur sudah buka cabang di sini, Mas? Aliyah terdengar bertanya. Iya, sayang. Kang Aris menjawab sambil tersenyum. Jadi, selama ini kamu kerja di Salimatur, Bar? Kok gak bilang-bilang ke kita, sih? Aliyah berujar lagi. Memangnya kenapa kalau saya kerja di Salimatur? Tanya lelaki yang katanya suamiku itu. Ya seenggaknya kita bisa tahu informasi umrah dan haji. Tahu sendiri, kan kakakmu ini mau berangkat ke Tanah Suci. Seperti biasa, nada bicaranya selalu dipenuhi dengan kesombongan. Tapi, kan Akbar cuma OB, Teh Aliyah. Mana tahu dia informasi soal biaya umrah dan haji di Salimatur. Devi yang sedang mengunyah gorengan menyahut. Wanita itu mulutnya tidak pernah berhenti mengunyah. Seenggaknya aku mau minta brosurnya. Nanti jangan lupa dibawakannya. Akbar. Aliyah berpesan. Aku hanya bisa mengembuskan napas lalu membiarkan teh panas di meja mendingin. Bu, Akbar berangkat dulu. Ya. Akbar terlihat tak menggubris. Dia justru terlihat mencari ibu setelah mengikat tali sepatunya. Iya, Bar. Hati-hati kerjanya. Nak. Ibu muncul dari arah dapur. Lalu mengusap kepala anak bungsunya itu. Akbar mengangguk dan tersenyum setelah mencium punggung tangan ibu. Namun tiba-tiba pandangannya mengarah padaku. Aku berangkat. King. Dek. Jantungku terasa terhenti sesaat. Aku tahu dia sedang berpura-pura di hadapan keluarganya. Tapi baru kali ini dia memanggilku dengan sebutan demikian. Aku pun hanya menganggukkan kepala dan mencoba tersenyum walau sudut bibirku terasa kaku sekali. Bapak, panggilku semeringah saat melihat lelaki parubaya itu duduk di kursi rotan milik emak.
Lantas aku memeluknya dengan penuh rasa rindu. Sepertinya anak bapak mengalami banyak kesulitan sampai memeluk erat seperti ini. Sambil terkekeh beliau berujar. Tapi sepertinya Salma betah tinggal di rumah Bu Cici. Bei, buktinya cucu emak ini baru sekarang menginjakkan kaki ke rumah butut ini. Ucap emak sembari mencolek pucuk hidungku. Sebenarnya bukan karena betah, Mak. Tapi Salma gak bisa ninggalin Bu Cici. Menantunya pada jahat. Kataku seraya mengambil kue bugis buatan emak. Sungguh aku sangat rindu. Pada jahat? Yang benar saja, menantu-menantu Bu Cici itu terkenal pada baik. Neng. Mereka juga yang menanggung jawab kehidupan Bu Cici setelah kepergian suaminya. Kata siapa, Mak? Tanyaku benar-benar bingung mendengar cerita yang lebih menjurus pada dongeng itu. Semua orang sudah tahu. Sudah jadi rahasia umum. Alia sama Devi itu adalah menantu panutan di kampung ini. Uhuk. Aku sampai tersedak kunyahan bugis. Beruntung emak langsung memberikanku segelas air. Kamu kenapa, sih? Kok kayak gak percaya begitu? Jelas Salma gak percaya. Ma, karena kenyataannya mereka bukan menantu panutan, tapi menantu setan. Astagfirullah. Salma, kamu gak boleh bicara begitu. Nak. Bapak menyahut. Sepertinya beliau kaget aku bicara demikian. Pak, memangnya Salma pernah bohong ya selama ini? Tanyaku serius. Pernah. Bohong sama semua orang kalau kamu ini pewaris Salimatur. Ya Allah, bukan itu maksudnya. Pak, itu bukan bohong. Tapi Salma gak pernah bicarain hal itu sama semua orang. Hahaha, sama aja. Atuh anak bapak yang cantik. Aku mengembuskan napas, lalu melirik emak yang ikut terkekeh. Pak, tapi beneran, Bu Cici itu kasihan sekali. Kedua menantunya mungkin terlihat seperti malaikat di depan orang-orang. Tapi aslinya, Kunti aja takut sama mereka. Hahaha. Bapak malah tertawa. Aku jadi kesal. Kok, Bapak malah ketawa, sih? Ya habis kamu bicaranya lucu. Serius, Pak. Aku berujar seraya memasang wajah tak suka. Hahaha, oke. Jadi ipar-iparmu itu kenapa? Suka jutek? Atau? Jutek pun gak apa-apa kalau hatinya baik. Lah ini? Mak, emak tahu gak kalau Bu Cici itu setiap hari nyuciin baju mereka sampai celana dalam mereka pun mertuanya yang cuci? Ucapku panjang lebar. Astagfirullah. Yang benar, Salma? Beneran. Bu, mereka itu cuma ongkang-ongkang kaki doang di rumah. Si Alia hobinya ngerumpi, arisan sama Zumba. Kalau si Devi, mulutnya yang olahraga. Mereka gak pernah bantuin ibu. Yang ada mereka jadiin ibu mertuanya pemban. Tuh. Ya Allah, minum dulu. Neng, kamu sampai terengah-engah begitu. Emak menyodorkan gelas lagi, tapi aku menggeleng. Makanya aku bingung. Kenapa emak bisa bilang kalau Alia sama Devi itu menantu panutan? Iya, kan emak cuma dengar dari tetangga. Apalagi mantan Bukades juga bilang kalau anaknya lah yang selama ini bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada ibu mertuanya. Oh, Bu Ina, tanyaku. Iya, itu kamu tahu. Aku menghela napas lagi. Mereka semua memang pandai berakting rupanya. Sudah. Kamu bakal capek kalau bicarain mereka terus. Yang penting kamu jangan seperti mereka, ya? Kata bapak. Makanya itu, Pak, Salma gak pulang-pulang ke rumah emak karena takut banget ninggalin ibu. Takut ibu diapa-apain sama mereka. Ucapku jujur. Dan beruntungnya, sekarang Bu Cici bertemu kamu, sayang. Emak mengusap kepalaku. Mendadak aku jadi terharu. Entah kenapa. Tetaplah jadi seperti ini. Bapak akan selalu dukung kamu. Kalau ada apa-apa, bilang langsung ke Bapak, ya? Tandasnya. Oh, ya, Pak. Ini, Salma juga mau tanya. Kenapa Akbar dijadiin OB? Kenapa gak dijadiin karyawan aja, Pak? Oh, itu. Sengaja. Kalau Bapak langsung jadiin dia karyawan, nanti dia curiga kalau Bapak yang punya perusahaan. Loh, jadi selama ini Akbar gak tahu? Tanyaku terkejut.
Belum tahu, lebih tepatnya. Tapi kenapa, Pak? Ya, Bapak belum siap orang-orang kampung sini tahu termasuk suamimu. Walau Bapak yakin Akbar bukan seseorang yang pandai membocorkan rahasia. Tapi, Bapak hanya ingin berjaga-jaga. Bapak juga mau menguji keuletannya dalam bekerja. Nanti pasti Bapak akan menaikkan statusnya secara bertahap kalau kerjanya terbukti bagus. Aku terdiam, menelaah setiap kalimat Bapak dengan saksama. Terima kasih, ya, Pak. Sudah mau bantu Akbar dan keluarganya. Tandasku. Jadi, sudah jatuh cinta nih sama suami sendiri. Ih, apaan sih, Pak? Ucapku bete. Tapi entah kenapa pipiku mendadak panas. Bei, beli ikan asinnya seperempat, ya? Oh, ini yang menantu Bu Cici yang semena-mena itu. Ucap seseorang membuatku menoleh. Maksudnya apa, ya? Tanyaku benar-benar tak mengerti. Neng, jangan begitu dong sama mertua. Mau bagaimanapun dia itu ibu dari suami kamu. Masa ibu mertua disuruh nyuci, disuruh masak, dan kamu malah rebahan saja di kamar. Mana numpang lagi? Wanita yang entah siapanya itu berujar kembali. Maksudnya, saya? Ya siapa lagi? Atuh? Masa Neng alias sama Neng Devi? Mereka emang agak kayak situ. Atuh. Katanya lagi benar-benar membuat bingung. Coba saja kalau Akbar menikah dengan Neng Mahira. Gak bakal begitu nasib Bu Cici. Kasihan, ya? Timpal yang lain hingga membuatku terdiam tak mengerti. Kenapa? Neng? Seharian ini ibu lihat wajah Neng sedih terus. Aku langsung mengangkat kepala, kemudian menggeleng sambil tersenyum. Ya Allah, kenapa ibu mertuaku sepeka itu? Kenapa? Ada apa? Cerita saja, Neng. Ibu malah mengusap lenganku dengan lembut. Enggak, Bu. Salma minta maaf ya kalau belum bisa jadi menantu ibu yang baik. Tuturku. Tapi ibu malah mengernyitkan dahinya. Kok bicara begitu? Oh, Neng cemburu ya sama Mahira? Hayo ngaku. Katanya sambil mencolek ujung hidungku. Enggak. Kok cemburu, sih, Bu? Hihi, kelihatan itu. Soalnya tiap nama Mahira disebut, wajah Neng langsung berubah. Ih, ibu. Enggak, kok. Suzan aja. Ucapku sambil terkekeh. Neng Salma anu gulis. Jangan merasa cemburu atau sedih. Ya, bagi ibu, Neng itu adalah hadiah dan anugerah yang Allah berikan. Neng Salma itu menantu paling baik, sekaligus menantu kesayangan ibu. Katanya membuatku mendongak lagi. Terima kasih ya sudah sudi jadi menantu ibu. Lanjutnya seraya menggenggam tangan ini. Duh, mata Salma jadi panas begini, Bu. Kataku membuat ibu tertawa pelan. Hati-hati, ya, Neng. Ibu beneran gak mau ikut? Tanyaku meyakinkan. Enggak, Neng. Di rumah gak ada siapa-siapa. Ibu juga suka mabuk kalau naik mobil. Ya sudah kalau begitu. Salma gak bakalan lama. Kok? Sore nanti pasti udah di rumah lagi. Ibu mengangguk sambil tersenyum. Salma, ayo, dong. Keburu siang ini. Pekik Alia membuatku menoleh. Lalu dengan terpaksa melepas genggaman ibu dan masuk ke dalam mobil. Jalan, Mang Ucup. Perintahku pelan sambil memasang sabuk pengaman. Awas nanti kamu muntah. Salma, jangan sampai malu-maluin kami. Celetuk Devi. Aku hanya diam saja sambil memandangi jalan raya. Hari ini aku memang ada urusan ke kota dan menyewa mobil tetangga beserta supirnya. Tapi tiba-tiba Alia dan Devi ingin ikut dengan alasan hendak membeli pakaian di mall. Gayanya mereka memang tak ada yang bisa mengalahkan. Sekelas ibu pejabat pun sepertinya akan kalah kalau soal gaya. Selama perjalanan mereka terus mengoceh.
Sedang aku berulang kali mengecek ponsel karena harus melihat laporan dari kantor. Baru sempat sarapan. Mbak, hari ini banyak banget yang daftar. Suamimu aja sampai kewalahan. Aku membaca pesan dari Anis yang dilengkapi foto. Kulihat ada Akbar pula di sana bersama tim yang tengah menikmati sarapan. Astagfirullah. Ucapku pelan saat menyadari tangan ini menzoom wajah lelaki itu. Kenapa aku ini sebenarnya? Loh, Mang? Kok mobilnya berasa oleng ini? Maaf, Neng. Amang agak ngantuk ini. Semalam tidur jam 3 soalnya anak bayi rewel. Ya Allah. Kalau gitu istirahat aja, Mang. Ih, mana bisa begitu? Ini udah setengah perjalanan. Tahu, masa berhenti gitu aja? Aku gak mau ya kehabisan diskon. Komentar Aliyah. Gak apa, Neng. Amang bisa paksain. Kok? Gak bisa, Mang. Bahaya. Mending saya aja yang nyetir. Loh? Memangnya Neng bisa? Tanya Mang Ucup terdengar ragu. Percaya saja, Mang. Di depan sana berhenti, ya? Salma. Jangan sok-sokan. Ya, kamu. Mau bikin kita MA. Apa? Kata Devi. Tapi aku tak menggubrisnya. Setelah berhenti di bahu jalan, aku dan Mang Ucup pun tukar posisi duduk. Hati-hati. Ya, Neng. Aman. Mang Ucup tidur aja. Ya. Aku berpesan sambil memasang sabuk pengaman lagi. Kemudian mulai membawa mobil dengan laju sedang dan cukup kencang setelah beberapa meter. Duh. Si Neng. Ternyata lihai oge. Amang MAH suka dibawa ngebut begini. Suka makin ngantuk soalnya. Aku hanya tersenyum dan semakin menambah laju kecepatan. Astagfirullah. Astagfirullah. Salma. Pelanin. Gak? Salma aa. Teriak Aliyah dari belakang. Tapi lagi-lagi aku tak mendengar keinginan mereka. Aduh. Aku jadi pusing ini. Devi berujar saat mobil melewati jalanan berkelok yang tiada henti. Jarak dari desaku ke kota itu memang cukup jauh. Sekitar 60 kilometer dengan jalanan yang berkelok-kelok. Aku juga pusing. Salma. Pelanin. Gak? Katanya terdengar mengancam. Tapi aku semakin membuat kendaraan ini berlari. Huek. Ih, Devi. Kok kamu muntah ke celanaku? Sih? Ih. Maaf, Teh. Aku gak kuat pusing. Ih, aku kan jadi ikut mual kalau begini. Salma, tolong, huek. Ucapan Aliyah tak selesai, dan aku hanya bisa menahan tawa di samping Mang Ucup yang tertidur pulas. Seharian aku memikirkan perkataan ibu-ibu di warung tadi pagi. Kenapa bisa mereka berbicara begitu? Tapi aku tidak boleh seperti ini. Aku tidak boleh merasa lebih baik dari kedua menantu ibu yang lain. Walau pada kenyataannya Aliyah dan Devi memang sangat tak memiliki sopan dan santun pada mertuanya sendiri. Namun bukan berarti aku harus menanamkan sifat sombong. Sama halnya seperti iblis yang merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Assalamualaikum. Suara itu berhenti membuatku menyirami bunga dahlia kesayangan ibu. Waalaikumsalam. Aku sedikit tergagap. Jelas karena wanita di depan sana membuat ketenanganku sedikit terusik. Teh Salma. Maaf ganggu. Teh Devinya ada? Tanya wanita bernama Mahira itu. Ada. Aku menjawab singkat. Lalu kembali menyirami bunga walau perasaanku mendadak merasa aneh. Entah kenapa. Boleh saya masuk? Lagi. Aku menjawab lebih singkat. Terima kasih, Teh. Katanya.
Aku hanya menjawabnya sambil menganggukkan kepala. Tapi saat dia masuk, diam-diam mataku mengekor, melihat penampilannya dari ujung kepala sampai kaki. Penampilannya memang sangat sopan. Setelah 2 kali bertemu, aku bisa menangkapnya jika Mahira itu hobi sekali memakai setelan gamis. Jilbabnya juga panjang hingga hampir menenggelamkan setengah tubuhnya. Ira, sini, masuk. Devi terdengar kegirangan, dan aku kembali sibuk dengan aktivitasku. Ini, teh. Aku gak bakalan lama, cuma mau ngasih titipan teteh. Suara Mahira terdengar lembut. Oh, kerudung yang dari Jogja itu, ya? Ih, makasih, ya. Jadi berapa? Tanya Devi lagi begitu semangat. Gak apa, teh. Anggap saja oleh-oleh. Ada buat ibu sama teh alias sama teh Salma juga. Aku hampir tersedak ludah sendiri saat mendengar namaku disebut dengan tiba-tiba. Ya ampun, kamu itu memang baik banget, Rah. Bentar ya aku panggilin ibu dulu. Bu. Panggilnya dengan suara cemprengnya itu. Aku yang lumayan penasaran akhirnya menoleh. Kulihat ibu berjalan tergopoh-gopoh dari arah belakang, menghampiri kedua wanita yang berdiri di perbatasan teras dan ruang tamu. Ini, Bu, Ira bawain oleh-oleh dari Jogja buat kita semua. Kerudung tuh, bagus-bagus. Ucap Devi. Masya Allah, terima kasih, Neng. Padahal gak perlu repot-repot. Hehe, gak repot kok, Bu. Teh Aliyah kemana? Tanyanya terdengar begitu akrab. Teh Aliyah lagi arisan. Nanti aku kasih ke dia. Pasti dia senang banget. Devi menjawab lagi. Syukurlah. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Teh, Bu. Saat berucap demikian aku langsung berpura-pura menyirami bunga lagi. Ih, jangan pulang dulu. Aku lagi di lift seblak sama Yuyun. Kita makan bareng, ya? Ah, tidak usah. Teh Devi. Merepotkan. Katanya dengan suara yang begitu lembut seperti bulu kucing. Kalau begitu ibu pamit ke dalam lagi ya. Neng Ira. Mau masak soalnya. Sepertinya ibu kembali ke dalam. Sedangkan kedua wanita itu terdengar mengobrol kembali di kursi teras. Kamu kapan pulang dari Jogja? Kok enggak lama? Sebenarnya aku malas mendengar. Tapi suara Devi entah kenapa terasa begitu nyaring. Kemarin sore. Teh. Iya. Suami gak lama dinasnya. Oh. Jadi si Mahira itu sudah punya suami. Kamu ini. Kenapa sih malah nikah sama Pak Sugiro? Coba kalau jadi sama Akbar. Kita, kan bisa iparan, bisa ngumpul bareng. Bisa bikin seblak tiap hari. Aku tahu Devi pasti sengaja berkata demikian. Mana suaranya semakin nyaring lagi. Hehe, bukan jodoh, Teh. Bentar. Itu seblaknya datang. Devi melangkah melewatiku, menghampiri Yuyun yang mengantar seblak dengan motornya. Saat itu pula aku bangkit dan memilih masuk ke dalam untuk membantu ibu memasak. Namun saat melewati Mahira yang duduk dia malah tersenyum. Tapi aku hanya menanggapinya dengan wajah datar. Masak apa, Bu? Tanyaku saat melihat ibu berdiri di dekat kompor. Masak ikan asin yang Neng beli. Sama tumis kangkung terus bikin sambal. Gak apa, kan, Neng? Tanyanya. Ya gak apa, dong, Bu. Salma lebih suka makanan yang begitu. Sini, Salma potongin kangkungnya. Ih, gak usah. Neng di depan saja sama Devi sama Mahira. Bukannya kalian pesan seblak? Ujar ibu. Aku langsung diam dan menggeleng. Lalu membersihkan dan memotong kangkung dengan hati-hati. Bu,
Salma izin ke konter dekat terminal. Ya, ponsel Salma tiba-tiba ngeblan ini. Aku mendekati ibu yang tengah menjahit sesuatu. Ya Allah, iya, Neng. Sama siapa? Tanyanya. Sendiri saja, Bu. Ibu mau ikut? Tawarku. Enggak. Maksudnya diantar Akbar aja atuh. Dia, kan lagi libur. Enggak. Akbar. Lagi apa, Jang? Ibu malah tak menggubris perkataanku. Ada apa, Bu? Akbar melongokkan diri dari balik dapur. Lagi apa? Tanya ibu lagi. Mau ngasih makan ayam, Bu. Ini diantar dulu Neng Salmanya. Antar kemana? Tanyanya seraya menatapku sekilas. Kamu MAH. Istri mau keluar kok nggak tahu. Makanya jangan ngurus ayam terus. Biar ibu aja yang kasih mereka makan. Sudah. Mandi terus ganti baju yang wangi. Neng, tunggu sebentar ya. Jangan berangkat sendiri. Ibu masih bersikukuh. Dan aku tidak bisa menolak. Mau ngapain ke konter? Tanya Devi yang tiba-tiba keluar dari kamar. Benerin HP. Aku menjawab singkat. Hahaha. Lagian HPmu itu jadul banget kayaknya. Ganti dong kayak punyaku. Nih, yang ada gambar apelnya. Katanya dengan sombong. Aku hanya mengembuskan napas. Malas meladeninya. Padahal ponsel dia sendiri sudah tertinggal 6 generasi kalau dilihat dari modelnya. Devi terus saja mengoceh. Membanggakan dirinya di depanku dan ibu. Mulutnya hanya berhenti berbusa saat Akbar kembali menampakkan diri. Sudah selesai, Bar? Tanya ibu. Lelaki itu hanya mengangguk. Kemudian dengan begitu datar mengajakku ke depan sana. Setelah kembali berpamitan aku pun mengekori lelaki bertubuh tinggi itu. Perawakan Akbar memang bisa dibilang cukup gagah dibanding kedua kakaknya, Kang Aris dan Kang Edwin. Beneran mau diantar? Tanyanya tiba-tiba saat hanya kami berdua yang berada di depan teras. Memangnya kenapa? Tanyaku balik dengan ekspresi wajah judes. Takut malu aja naik motor butut. Jawabnya sambil menghidupkan motor yang memang sudah terkesan jadul itu. Tapi jujur aku tidak malu sama sekali. Ya kalau gak mau ngantar gak usah. Aku berlagak tak butuh. Tapi dia malah diam dan terus mencoba menghidupkan motornya. Ayo, naik. Dia memberi perintah. Entah kenapa aku ingin tersenyum namun sebisa mungkin menahannya. Setelah motor ini menembus jalan raya, beberapa kali aku menarik napas. Mungkin ini kali pertama aku dibonceng oleh lelaki lain selain bapak, hingga rasanya menjadi aneh seperti sekarang. Selama perjalanan kami tak bertukar kalimat sedikit pun, dan itu membuat suasana semakin terasa canggung. Ucapku spontan saat Akbar tiba-tiba saja memelankan laju kendaraannya. Seperti Mahira. Aku mendengar gumaman Akbar, lalu memicingkan mata pada wanita yang terseok-seok di samping jalan. Mahira? Astagfirullah. Ucap Akbar saat menghentikan motornya setelah berada di samping wanita itu. Aku sendiri ikut syok karena melihat wajahnya yang lebam bahkan hidungnya berdarah-darah. Aka, Bar. Mahira memanggil nama suamiku dengan begitu sedih. Dia langsung ambruk terduduk. Aku dengan Akbar langsung turun dari motor. Bahkan lelaki di sampingku itu langsung berjongkok di hadapan Mahira. Kamu kenapa? Astagfirullah. Kamu kena begal? Dirampok. Mahira langsung menggeleng setelah mendengar pertanyaan Akbar. Tolong aku. Tolong. Katanya tersendat-sendat. Bahkan tangannya memegangi lengan atas suamiku. Aku dipukul.
Li suamiku. Bei. Aku mau pulang ke rumah mama. Tolong. Rengeknya terdengar pilu. Ya Allah. Iya. Iya. Aku cariin angkot dulu. Sebentar. Akbar hendak bangkit. Namun Mahira menariknya hingga membuat suamiku kembali ke posisi semula. Enggak, Bei. Mahira menggeleng. Aku gak mau naik angkot. Aku mau pulang sama kamu. Pintanya membuat mataku melotot. Ya Allah, wajah Teh Alia sama Teh Devi pucat sekali. Ucap Akbar saat kami baru saja sampai ke rumah. Gimana gak pucat? Semua ini karena ulah istrimu. Ucap Alia dengan nada menggebu-gebu. Bukannya kesal. Aku justru ingin tertawa melihat wajah mereka yang seperti mayat hidup. Duh. Gusti, maafkanlah hamba yang sudah zalim pada kedua orang ini. Benar, Bar. Gara-gara istrimu itu, aku sama tetehmu gak jadi memburu diskon di mall. Kenapa gak jadi? Tanya Akbar lagi. Ya pikir saja sendiri. Mana bisa kita naik eskavator dengan keadaan puyeng karena habis mabuk kendaraan. Hahaha. Sungguh, aku tidak bisa menahan tawa lagi. Eskalator. Teh Devi. Eskalator. Ucapku. Malah seuri. Puas kamu bikin kita begini. Bentaknya membuatku mengecilkan volume tawa. Tapi kenapa jadi nyalahin Neng Salma? Dev? Neng Salma kayaknya gak muntah. Ya? Tanya ibu. Asal ibu tahu. Menantu kesayangan ibulah yang tadi nyetir mobil. Rasanya kami hampir MA karena dia bawa mobil dengan kecepatan yang begitu tinggi. Ungkap Alia membuat ibu dan Akbar menatapku bersamaan. Neng Salma bisa bawa mobil? Tanya ibu dengan wajah penasaran. Iya, Bu. Dulu Salma suka bantuin bapak nyetir mobil majikan yang punya konveksi. Lagi-lagi aku terpaksa berbohong. Ya Allah, gak nyangka ibu. Hebat banget Neng. Ih, ibu kok malah muji dia? Sih? Dev, ayo kita mandi. Kita makan yang banyak biar cepat hamil. Kata Alia sembari melirikku dengan tatapan kesal. Mendadak aku jadi ingat tantangannya kembali. Bagaimana kalau mereka yang lebih dulu hamil? Beruntungnya sudah 1 minggu ini Kang Aris dan Kang Edwin tak ada di rumah. Karena keduanya pergi kerja ke Sulawesi dalam sebuah proyek pembangunan. Ya, setidaknya Alia dan Devi tidak dibuahi suaminya dalam waktu yang cukup lama. Sehingga aku bisa memikirkan cara untuk memenangkan tantangan. Kok malah ngelamun? Neng? Ayo, masuk dulu. Ibu sudah buatkan soto ayam. Tadi pulang kerja Akbar bawa ayam soalnya. Oh, iya, Bu. Terima kasih banyak. Aku menyahut sambil tersenyum. Sampai di mana tatapan ini tak sengaja bertemu dengan kedua mata bulat milik lelaki itu. Mau tidur di sana? Tanyaku terdengar begitu konyol saat Akbar rebah di atas lantai yang dilapisi karpet plastik. Tapi entah kenapa malam ini aku merasa kasihan padanya. Rasanya begitu kejam saja membiarkan dia rebah di tempat yang keras dan dingin setiap hari. Padahal kamar ini adalah miliknya. Kalau dipikir-pikir kenapa dia yang harus mengalah? Apa aku harus tidur di luar? Bukan seperti itu. Kalau mau tidur di sini ya di sini saja. Aku bisa tidur sama ibu. Nanti ibu curiga. Dia menjawab singkat sambil berbaring dengan posisi membelakangi. Ya aku bisa cari alasan. Tidak usah. Jawabnya dingin. Aku pun mengembuskan napas. Kenapa dia mendadak jadi pasif seperti ini? Padahal saat masih bekerja di Jakarta sikapnya tak seperti ini. Ya sudah. Kalau begitu tidur di sini saja. Berdua.
Sebenarnya aku cukup takut untuk berkata demikian. Namun aku benar-benar merasa kasihan. Tidak usah. Nanti kamu jijik tidur sama orang miskin sepertiku. Jawabannya membuatku menoleh kembali dengan cepat. Kok kamu bicaranya begitu? Memang faktanya seperti itu. Fakta apa? Tanyaku lagi benar-benar bingung. Akbar tak lagi menyahut. Tapi dia malah bangkit lalu duduk seraya menatapku. Aku tahu kalau kamu bukan orang biasa. Dadaku berdebar tak karuan mendengar dia berkata demikian. Bukan orang biasa? Jadi, maksudmu aku bidadari? Tanyaku mencoba mencairkan suasana yang terasa begitu tegang. Bukannya tersenyum. Akbar malah menunduk cukup lama sebelum akhirnya kembali mendongak. Aku tidak tahu apa alasanmu mau menikah denganku. Selain karena untuk menjadikanku pengantin pengganti di waktu itu. Tapi, katanya menggantungkan kalimat. Terima kasih sudah menyayangi ibuku dan memperlakukan beliau layaknya manusia. Lanjutnya sambil menatapku sembari tersenyum tipis. Aku izin istirahat lebih dulu. Setelah cukup lama terdiam dia kembali berkata. Kemudian membaringkan tubuhnya seperti tadi. Sepertinya aku harus segera menghubungi Bapak untuk menanyakan perihal ini. Neng, mau berangkat arisan, ya? Ibu boleh titip. Ga? Ibu ada sedikit uang. Hitung-hitung menabung. Ibu mau ikut arisan? Gak salah. Suara di depan membuatku bangkit dari pembaringan. Sebenarnya aku ingin tidur siang, tapi tak pernah bisa karena Aliyah dan Devi selalu membuat kebisingan. Ini MAH gak cukup atuh bu. Arisan kami tuh 100.000 tiap hari Senin sama Kamis. 50.000 cukup apa? Hahaha. Aliyah tertawa dengan begitu puas sampai aku merasa geram dan memutuskan untuk keluar. Aku ikut arisan. Ucapku memotong tawa mereka. Bu, uangnya disimpan saja. Nanti biar Salma yang ikut arisan atas nama ibu. Tapi, Neng. Ya udah, siap-siap. Abis asar kamu ikut. Biar kamu tahu hedonnya ibu-ibu arisan di kampung ini. Dev, ayo cepetan mandi. Udah mau jam 3. Kata Aliyah memotong perkataan ibu. Saat mereka berlalu, ibu memberi nasihat agar aku tak ikut dengan alasan tak mau merepotkanku. Namun aku menolak. Aku tak sudi jika kedua menantunya itu selalu merendahkannya. Ada anggota baru kayaknya. Seorang wanita yang memakai emas hampir di seluruh tubuhnya itu berujar saat melihatku. Iya, nih. Ada yang mau ikut, padahal gak punya duit, ucap Devi. Duh, Gusti, kalau bukan karena ibu, aku malas sekali memasuki kawasan para wanita blasteran Raka ini. Hahaha, mau ikut arisan juga, Neng Salma? Tanya wanita yang duduk di dekat gorden. Aku hanya mengangguk. Sebenarnya bukan saya, tapi ibu. Beliau nitip sama saya. Nitip atau kamu ambil uangnya? Ucap wanita yang penuh perhiasan itu lagi sampai membuatku istighfar. Kasihan Bu Cici. Sudah MAH Kismin. Punya menantu tamak pula. Untung ada kalian dua bidadari yang sayang banget sama mertua. Ucap wanita yang usianya kutaksir 40-an itu. Sudah. Neng Salma. Ayo duduk di sini. Nanti teteh jelasin aturan arisan di sini. Kata Yuli, wanita paling sederhana dari penampilannya. Aku pun duduk di dekatnya, membiarkan para wanita termasuk Aliyah dan Devi memamerkan perhiasan mereka pada satu sama lain. Salma, kamu kok cuma pakai cincin, sih? Kali-kali beli dong gelang kayak kita. Kamu pasti gak pakai kalung juga, ya? Celetuk wanita itu lagi.
Entah siapa namanya. Ya gimana mau beli perhiasan? Gaji OB itu, kan gak seberapa, Teh Rika. Kata Aliyah membuatku mengetahui nama wanita yang berbalut perhiasan tersebut. Oh, iya, ya. Emangnya si Akbar kerja di Salimatur, ya? Tanyanya lagi. Iya. Pemilik Salimatur itu siapa, sih? Dengar desas-desusnya dulu katanya dari kampung sini. Loh? Hah? Masa? Kata Devi. Mendadak perasaanku jadi tegang saat mendengarkan percakapan mereka. Bentar, aku searching dulu. Rika langsung mengambil ponselnya. Case ponselnya pun terlihat bling-bling. Sepertinya dia memang sangat menyukai kemewahan. Nama pemilik perusahaannya Pak Abimana Sudirja. Ah, kayaknya gak ada nama itu di kampung ini. Tandasnya lagi membuat hatiku lega. Sepertinya mereka memang tak mengetahui nama bapak. Lagi pula bapak memang tak tinggal di sini sejak sudah lama. Makanya orang-orang takkan terlalu mengenal beliau. Bentar, namanya gak asing. Siapa tadi? Tanya Teh Yuli membuat jantungku berdebar kembali. Abimana Sudirja, Teh Yul. Loh, Abimana Sudirja, kan nama anak Mak Enih. Ah, yang benar? Mak Enih yang rumahnya panggung itu? Gak mungkin, Teh. Kalau iya, Mak Eni sudah kaya dari dulu. Atuh. Mak Eni. Mak Eni itu nenekmu. Kan, Salma? Tanya Aliyah membuatku mematung sejenak. Coba lihat fotonya. Lihat. Kata Devi sambil merampas ponsel wanita bernama Rika itu. Ini. Kan bapaknya. Astagfirullah. Devi. Devi. Pekik Aliyah dan yang lain saat dia tidak sadarkan diri setelah menunjuk ke arahku. Loh, gak bisa begitu, dong. Akbar, kan mau ngantar aku ke konter. Ucapku tak terima. Bey, aku mohon. Aku takut Pak Sugiro semakin dekat. Dia terus merengek tanpa memedulikan perkataanku yang merasa keberatan. Kalau begitu kamu naik angkot saja. Ya? Aku cariin dulu. Gak mau, Bey. Kalau aku naik angkot, Pak Sugiro pasti bakalan ngejar aku dan nyuruh aku kembali ke rumah. Kalau sama kamu dia pasti akan sedikit segan. Mahira masih bersikukuh. Aku hanya bisa menghela napas, bahkan memalingkan pandangan saat Akbar menatapku. Ya sudah. Kalau begitu aku antar kamu ke rumah dulu. Baru setelah itu kita pergi ke konter ya, Salma? Ucap Akbar. Terus, aku ditinggal di sini, gitu? Ya ikut saja. Kita berdua antar Mahira pulang dulu. Is. Ya udah, ayo. Ucapku terpaksa. Lalu dengan cepat meraih tangan Mahira untuk membantunya berdiri. Aduh. Pelan-pelan dong, Teh Salma. Ini juga pelan-pelan. Kali. Ayolah, keburu suamimu itu sampai ke sini. Aku mengomel. Akhirnya Mahira berdiri setelah aku bantu. Loh, kamu mau duduk di tengah? Tanyaku kaget saat Mahira hendak naik motor setelah Akbar kembali duduk di kendaraan beroda 2 itu. Terus, di mana, Teh? Ya di belakang. Atuh, aku ini istrinya Akbar. Masa kamu duduk nempel sama suamiku? Yang ada nanti suamiku ikutan bonyok di puku. Lin suamimu. Tandasku. Mahira pun turun kembali. Lalu aku segera duduk di belakang Akbar yang nampaknya begitu pasrah. Tapi aku keleyengan kalau duduk di belakang. Duh. Wanita ini benar-benar membuatku kesal. Mau naik atau kita tinggal? Terpaksa aku mengancamnya. Mahira pun akhirnya pasrah. Dia duduk di belakangku dengan cukup kesusahan. Pegangan yang erat.
Aku gak mau dapat kasus karena nolongin kamu. Ucapku seraya mengarahkan kedua tangannya untuk memeluk pinggang ini. Astagfirullah. Gusti Nu Agung. Naha bisa sampai begini atuh, Neng? Tanya ibu begitu terkejut melihat kondisi wanita itu. Mahira tak langsung menjawab. Dia hanya meringis saat Aliyah mengobati luka lebam di area wajahnya dengan es batu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ra? Kenapa kamu bisa dipukulin Pak Sugiro? Tanya Akbar membuatku menoleh refleks padanya. Sebenarnya Pak Sugiro sudah sering melakukan ini padaku. Bey. Astagfirullah. Ucap kami bersamaan. Aku sendiri ikut terkejut. Ya kenapa? Kamu buat kesalahan apa sampai dipukulin begitu? Ih, kata Devi. Aku sendiri gak tahu, Teh. Tapi setelah menikah dengannya, aku tahu kalau Pak Sugiro itu punya temperamental yang parah. Telat bikini kopi pun aku bisa babak belur lebih dari ini. Ya Allah. Terus kenapa kamu gak speak up dari kemarin-kemarin? Kenapa nunggu sampai babak belur begini? Tanyaku gemas. Aku mikirin Mama. Teh, aku takut Mama sedih. Dan berharap temperamennya Pak Sugiro sembuh seiring berjalannya waktu. Tapi kenyataannya malah semakin menjadi. Mendengarnya aku hanya bisa menghela napas. Ya sudah. Kalau begitu sekarang kamu ganti baju. Kamu nginap saja dulu di sini sebelum Bu Ayu pulang dari kota. Gak aman kalau kamu tidur sendirian di rumah. Takutnya Pak Sugiro datang tiba-tiba terus bikin kamu lebih dari ini. Aliyah berujar. Gak bisa. Aku gak mau kena fitnah karena sudah memasukkan istri orang lain ke dalam rumah ini. Akbar berujar membuatku mendongak padanya. Kamu lupa kalau rumah ini milik siapa sekarang? Katanya dengan sombong. Ya Allah, andai menem, peleng kepalanya itu halal. Sudah kulakukan sejak masuk rumah ini. Gak usah, Teh Aliyah. Ira bisa nginap ke rumah Mimih Leha. Insya Allah di sana aman. Kok? Terima kasih banyak ya kalian sudah sangat peduli sama Ira. Katanya dengan lembut. Namun entah kenapa aku tidak pernah suka. Ya sudah. Kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungin kami ya. Ra? Ada Akbar juga, kan di sini. Ucap Aliyah lagi sambil melirik suamiku. Aku pamit duluan. Kasihan Salma belum sempat ke konter. Ayo, sayang. Tanpa kuduga Akbar berkata demikian bahkan meraih tangan ini dan mengajakku berjalan keluar. Sesampai di jalan kembali, aku hanya diam karena masih merasa kesal. Namun saat melihat kaca spion, tak sengaja aku menangkap Akbar tengah menatapku. Ngapain lihat-lihat? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Lihat-lihat apa? Jawabnya tenang dari depan sana. Ya kamu barusan lihatin aku dari kaca spion. Balasku lagi. Tapi dia malah diam hingga membuatku kesal. Tadi juga. Ngapain panggil aku, sayang, segala. Bukannya kamu pernah bilang kalau aku harus panggil begitu kalau di depan ibu? Jawabnya cepat. Terserah, lah. Kataku malas berdebat. Dan dari kaca spion kembali aku melihat Akbar tersenyum. Ah, mungkin aku salah lihat.